Rata-rata orang gereja nggak mau murid Tuhan, nggak mau belajar firman dengan benar. Halo? Banyak nggak orang Kristen malas baca Alkitab? Banyak nggak? Jawab dong, banyak nggak orang Kristen malas baca Alkitab? Banyak nggak? Banyak. Orangnya sedang lihat saya nih. Ayolah. Yang serius menurut Yesus nggak serius di mata Anda. Yang bernilai menurut Yesus belum bernilai di mata Anda. Yang serius di mata dunia, serius di mata Anda. Turunlah belas kasihan Tuhan atas kami semua. Tanpa belas kasihan-Mu Tuhan, kami tidak dapat pengampunan. Tanpa belas kasihan-Mu Tuhan, kami tidak dapat penyertaan. Tanpa belas kasihan-Mu Tuhan, kami tidak dapat keselamatan. Turunlah belas kasihan-Mu. Untuk itu lembutkanlah hati kami Tuhan. Jangan ada bagian dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kasihanilah kami Tuhan. Merdekakanlah kami diri kami dari sesuatu yang jahat. Dan merdekakanlah kebenaran berdaulat atas hidup kami. Untuk itu Roh Kudus, Roh kebenaran, berbicaralah. Kami siap diubahkan oleh firman Tuhan yang berkuasa. Dan semua ini kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tema kita hari ini, Injil sejati, kemerdekaan sejati. Ulangi apa temanya? Injil sejati, kemerdekaan sejati. Bapak Ibu saudara kekasih, catat baik-baik. Mayoritas orang Kristen nggak suka Injil sejati. Ini masalahnya. Mayoritas orang Kristen nggak suka Injil sejati. Sukanya Injil yang lain. Kalau nggak boleh saya katakan Injil palsu. Karena orang nggak ngerti apa arti Injil sebenarnya. Ini penting sekali. Indikasinya jelas. Bapak Ibu jawab dalam hati saja. Supaya Anda jangan berbohong. Mana orang tua lebih sedih? Orang tua Kristen. Mana orang tua Kristen lebih sedih? Anaknya sakit kanker atau anaknya malas baca Alkitab? Ngeri gak? Kalau Anda menganggap kanker serius daripada malas baca Alkitab, Anda penganut Injil yang lain. Ini masalahnya. Mana orang tua lebih suka doa puasa, anaknya sakit kanker supaya sembuh? Atau orang tua doa puasa, anaknya supaya jangan melawan orang tua? Ini bahaya. Dan iblis tahu nggak ada perbedaan signifikan. Iblis dan Yesus berkenan dengan mujizat. Catat baik-baik. Perbedaan signifikan iblis dengan mujizat. Bicara kebenaran. Ulangi, bicara apa? Bicara apa? Makanya Matius 24 ayat 24. Pada zaman akhir akan terjadi Mesias palsu, Nabi palsu. Menyatakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Baca itu Matius 24 ayat 24. Halo, iblis bisa menyembuhkan tidak? Yang keras? Iblis bisa membuat orang jadi kaya enggak? Iblis bisa membuat kita hidup kudus enggak? Tidak. Orang Kristen lebih suka sembuh daripada hidup kudus. Orang Kristen lebih suka sakit sembuh daripada hidup benar. Karena orang lebih suka Injil lain daripada Injil yang sejati. Buka Matius 28 operator. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sama-sama baca Bapak Ibu, ini Injil. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman kalau kita megang Injil. Ayat 19, tampilkan operator. Apa itu Injil? Dimulai dengan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Rata-rata orang gereja nggak mau murid Tuhan. Nggak mau belajar firman dengan benar. Halo? Banyak nggak orang Kristen malas baca Alkitab? Banyak nggak? Jawab dong, banyak nggak orang Kristen malas baca Alkitab? Banyak nggak? Banyak. Orangnya sedang lihat saya nih. Ayolah. Yang serius menurut Yesus nggak serius di mata Anda. Yang bernilai menurut Yesus belum bernilai di mata Anda. Yang serius di mata dunia, serius di mata Anda. Yang bernilai di mata dunia, bernilai di mata Anda. Penganut Injil lain. Kristen itu harus simpulkan jadi murid Kristus. Jadi apa ulangi? Caranya pertama, baptislah mereka dalam nama apa? Baptislah artinya baptisan Yohanes. Baptisan pertobatan. Injil itu untuk jadi murid Kristus pertama harus bertobat. Ulangi, pertama harus apa? Bertobat. Semua khotbah, kalau nggak menegur dosa, itu nggak ada kaitan dengan Injil. Semua khotbah, kalau nggak menegur dosa, itu nggak ada kaitan dengan Injil. Yang diperintahkan Tuhan, pergilah beritakan Injil. Silakan khotbah mujizat, silakan khotbah kesembuhan, tapi arahkan mereka bertobat. 10 orang sakit kusta, pernah baca nggak? Datang ke Tuhan Yesus, jawab, berapa mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Berapa mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Berapa? Semua percaya. Semua percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Jawab, berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang bertobat? Yang 9 sembuh gak? Ada kaitan dengan Injil gak? Enggak. Semua kesembuhan tanpa pertobatan gak ada kaitannya dengan Injil. Ini harus khotbahkan di akhir zaman. Walaupun gak diundang lagi. Khotbah itu harus kebenaran. Walaupun gak disukai, walaupun gak diundang lagi, khotbah itu harus kebenaran. Saya selesai khotbah, saya gak punya utang sama Anda. Khotbahlah kebenaran. Semua mujizat tanpa pertobatan gak ada kaitannya dengan Injil. Semua berkat-berkat, khotbah berkat-berkat, khotbah janji Tuhan tanpa pertobatan itu gak ada kaitannya dengan Injil. Yang kedua, ayat 28, ayat 20, ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Fokus kita perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Saya ulangi, fokus kita perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Maka kalimat perintah, cari dahulu kerajaan Allah dan itu fokus kita. Itu domain kita. Maka semuanya ditambahkan kepadamu, itu janji Tuhan, itu domain Tuhan, bukan domain kita. Yang penting kita taat. Ulangi, yang penting kita apa? Taat. Maka Injil itu berkaitan dengan dua. Apa itu? Bertobat dan pelaku firman. Puji Tuhan sakitmu sembuh, puji Tuhan sakitmu nggak sembuh. Karena bukan itu ukuran utama Injil. Makanya sembuh bukan ukuran. Ulangi, 1, 2, ya. Bukan ukuran. Hidup benar ukuran. Ulangi, 1, 2, ya. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Yes. Jangan keliru. Makanya kanker serius bagi orang gak percaya. Bukan pada kankernya. Tapi kepada statusnya gak percaya. Karena bisa masuk neraka. Bukan karena kanker. Karena gak percaya. Bagi orang benar, kanker nggak masalah. Tuh kan nggak ada amin kalau kot begini. Ngelawan muka lo. Jujur Bapak Ibu anak-anak muda, jujur. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Saya bingung, ada pendeta senior bilang apa? Pak Ridwan saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Saya beriman kayak Henok, kayak Elia. Kamu ngawur, itu bukan iman. Loh, kalau saya beriman saya naik ke surga tanpa kematian, itu bukan iman. Itu Injil palsu kalau dulu penekanan lo itu. Loh kenapa? Saya tanya dia, kamu Kristen nggak? Loh Kristen, saya pendeta Pak Ridwan. Oke. Ada yang tahu nggak apa arti Kristen? Apa arti Kristen?
Yang keras dong. Pengikut Kristus. Arti Kristen bukan pengikut Henokh. Siuman dong, jangan pingsan teruslah. Arti Kristen bukan pengikut Elia. Arti Kristen pengikut Kristus. Jawab, Yesus Kristus ketika di dunia naik ke surga mati dulu nggak dia? Mati dulu nggak dia? 11 murid Yesus. Ada nggak naik ke surga tanpa kematian? Nggak ada. Kenapa nggak diulangi kasus Elia dengan Henokh? Kenapa nggak diulangi? Karena itu bukan nilai. Apalagi Tuhan katakan Filipi 1 ayat 21. Percaya Injil lah. Apa Filipi 1 ayat 21? Hidup untuk Kristus, mati adalah, ulangi, hidup untuk Kristus, itu harus utuh. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau Anda hidup untuk Kristus tanpa mati, nggak ada untungnya. Baru harus mati, ada keuntungan. Katakan amin. Tepuk tangan. Kok khotbah menyenangkan manusia? Jawab Bapak Ibu. Kalau ke surga harus mati. Jawab Bapak Ibu, kalau dari Surabaya ke Jakarta paling efektif naik pesawat atau naik motor? Cerdas dong. Kalau ke Jakarta lebih efektif naik pesawat daripada naik motor. Jawab dong. Kalau untuk mati, mana lebih efektif? Kanker atau bisul? Gak ada masalah kanker. Nora, kanker gak ada masalah. Jangan kampungan gitu dong. Gak ada masalah. Berzina masalah. Bohong masalah. Menjarah itu masalah. Karena itu dosa. Melawan orang tua masalah. Onani masturbasi masalah. Homoseks lesbian itu masalah. Tapi kanker gak ada masalah. Tuh, gak ada amin kan kalau khotbah gini kan. Yang ada melotot. Niat banget Anda hidup selama-lamanya di bumi. Saya ulangi, kalau Anda naik pesawat ke Jakarta, maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesal nggak? Delay 2 kali? Delay 3 kali? Ngamuk kan lo? Mana lebih bagus, surga atau Jakarta? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? On time-nya lemas. Karena orang gereja lebih suka mujizat kesembuhan daripada kelakuan benar. Orang gereja lebih suka mujizat daripada pelaku firman. Karena nggak menganut Injil sejati. Buka Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Kita baca bergantian Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Kita baca bergantian Bapak Ibu. Saya mulai ayat 6, Anda baca ayat 7. Terus kita bergantian. Di bawah judul perikop hanya satu Injil. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Lanjut. Tetapi, catat bebek. Sekalipun kami, kata Rasul Paulus, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, bobotnya apa? Terkutuklah dia. Serius sekarang. Banyak khotbah-khotbah nggak ada kaitan dengan Injil. Sekali lagi, khotbah apapun, entah mujizat, entah khotbah keluarga bahagia, harus dikaitkan untuk bertobat dan pelaku firman. Dua ini nggak boleh dikorbankan. Karena ini representatif Injil. Lanjut ayat 9. Yes. Ayolah, ini serius. Bobotnya terkutuklah dia. Yuk kita baca sama-sama ayat 10 supaya kita ngerti. 1, 2, ya. Jadi bagaimana? Adakah ku coba? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, kalau khotbah menyenangkan manusia, aku bukan hamba Tuhan. Kalau khotbah menyenangkan hati Tuhan, aku hamba Tuhan. Hanya 2 yang menyenangkan Tuhan dalam Alkitab.
Teliti. Pertama, jika satu orang saja bertobat maka seisi surga bersorak-sorai. Semua khotbah kalau nggak ada unsur menegur dosa, semua khotbah nggak ada unsur membuat orang bertobat, itu bukan Injil. Yang kedua, dari mulut bibir Yesus sendiri berkata apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yes. Kalau ada khotbah-khotbah nggak membawa kita jadi pelaku firman, itu Injil palsu. Percayalah kalian. Itu Injil palsu. Kalau kalian dengar khotbah di gereja suka kesembuhan, tapi yang pemalas tetap pemalas, yang pemarah tetap pemarah, yang ngelawan orang tua tetap ngelawan orang tua, yang berzina tetap berzina, memang Anda penganut Injil palsu. Ini serius. Pertanyaan saya, pernah nggak baca Matius 4 atau Lukas pasal 4? Yesus dicobai iblis, pernah baca nggak? Yesus dicobai siapa? Lebih keras? Pakai apa iblis mencobai? Pakai ayat. Pakai ayat firman. Yang bersifat instan. Yang bersifat sementara, tangkap. Jangan lupa seumur hidup. Salah satu apa? Kalau kau anak Allah, buat batu jadi roti. Itu kan instan. Itu kan instan. Bisa nggak Tuhan buat batu jadi roti? Gak ada bahan pun dia bisa. Jadi roti, bisa kok. Maka khotbah-khotbah yang sifatnya instan, pakai ayat, itu kalau tanpa ukuran pertobatan, itu gak ada kaitan dengan Injil. Ada tertulis, kata iblis lagi kepada Yesus. Kau lompat, nanti malaikat menatang engkau. Itu kan instan. Sensasi yang dikagumi dunia. Yuk buka Markus 1 ayat 42. Ini instan. Semua yang instan tanpa pertobatan, semua yang instan tanpa pelaku firman, itu menyuka manusia. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Seketika itu juga. Jadi murid Tuhan dong. Jadi murid Tuhan. Belajar yang benar. Kata mana mewakili keterangan waktu dalam ayat ini? Yang keras. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan tahunan atau seketika membuat buta celik? Tuhan tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Tahu nggak maksud Tuhan di balik itu? Hai umatku, awal boleh kalian kagum, berikutnya ini jangan kagum. Karena ini mujizatku terendah. Nggak perlu lama-lama, seketika. Catat jemaat kalian, jangan lupa sampai mati. Semua mujizat seketika, nggak ada unsur kekekalannya. Jawab Bapak Ibu, Lazarus dibangkitkan Tuhan seketika atau tahunan? Seketika. Jawab Bapak Ibu, Lazarus dibangkitkan mati lagi nggak? Mati lagi. Kalau Anda ketemu di Bungurasi, namanya Lazarus, itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Beda orangnya. Mati lagi. Laut di belah Tuhan terbelah nggak? Perlu tahunan atau seketika? Seketika. Udah lewat orang Israel. Lautnya tetap terbelah atau gabung? Itu sementara. Nggak ada unsur keselamatan. Semua mujizat seketika tanpa pertobatan. Karena Injil harus ada kaitan dengan pertobatan. Baru bicara nilai kekekalan. Makanya Tuhan bilang, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Karena Tuhan seleranya nggak rendah. Dia meletakkan sukacitanya kepada kekekalan. Kalau lumpuh berjalan, Tuhan nggak pernah sukacita. Tuhan nggak pernah sukacita sakit lu sembuh. Kalau sakitmu sembuh, kau yang sukacita, Tuhan belum. Ibu-ibu, kalau kankermu sembuh, Anda senang. Tapi kalau sadar kamu, puji Tuhan aku sembuh. Terus nangis, terima kasih Tuhan kau sembuhkan aku. Ampuni aku yang cerewet, ampuni aku. Baru Tuhan senang. Bukan pada kesembuhannya, tapi pada pertobatannya. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes, ini penting. Jangan terlalu suka khotbah-khotbah yang mengenakan telinga tanpa kaitan pertobatan.
Kok ada diundang pengkhotbah peramal? Tahun sekian presidennya ini, presiden. Apa kaitan dengan pertobatan? Enggak ada. Itu bukan Injil. Terkutuklah orang-orang seperti ini, kata Alkitab. Jangan terlalu suka khotbah-khotbah. Percayalah, sakitmu sembuh. Yang punya Avanza jadi Innova. Tanpa pertobatan, ke Gunung Kawi aja kalian. Ini mengerikan Bapak Ibu. Khotbahlah kebenaran walaupun gak disukai. Khotbahlah kebenaran walaupun gak diundang lagi. Ini di akhir zaman harus berani. Tapi tahu gak Bapak Ibu? Mayoritas orang Kristen, aktivis gereja, pendeta pun gak suka bertobat. Tampilkan operator Lukas 15 ayat 7. Baca Alkitab yang benarlah. Supaya kita jadi murid Tuhan. Lukas 15 ayat 7. Sama-sama baca dengan cermat. 1, 2, iya. Aku berkata kepadamu. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih dari apa? ...99 orang apa? 99 orang apa? Siapa orang benar di sini? Pendeta, dosen teologi, rektor teologi, ketua sinode, worship leaders, singers, pelayan-pelayan Tuhan. Pendeta terkenal. Orang-orang ini justru menganggap khotbah itu rohani. Tanpa pertobatan gak rohani Anda. Jangan sampai kekristenan kita tidak memerlukan pertobatan. Pertobatan lahir baru sekali. Tetapi dalam perjalanan kekristenan kita, kita harus mau bertobat terus menerus. Itu gak ada amin kalau kau begini. Saya pernah menegur jemaat berzina. Pak, keterlaluan kau hianati perkawinan. Langsung dia tadi duduk, tersungkur dia. Dia nangis, ampun aku Tuhan, ampun. Langsung dipeluk kaki istrinya, dia nangis, ampun ma, aku jahat, aku jeleweng, aku berzina, ampun. Nangis langsung. Tapi ada pendeta berzina, itu tegur, jangan berzina lagi. Apa urusan Pak Tuhan? Jangan urusan keluarga saya, keluar. Diusir malah kita. Bapak Ibu, worship leader, singers yang khotbah, jangan Anda tidak membutuhkan pertobatan. Ekstrim loh. Jumlah 2 kelompok di sini. Pertama jumlahnya berapa orang? 1. Yang kedua berapa orang? Ekstrim enggak? Bukan 1:10. Bukan 1:9 seperti sakit kusta. Tapi 1:99. Ini bobotnya gertakan atau pasti digenapi? Masalahnya pasti digenapi. Saudara, betapa mengerikan. Saya khotbah, Anda dapat berkat. Tanpa setahu Anda misalnya, saya punya istri simpanan. Mengerikan sekali itu. Ada orang berani khotbah, berani pelayanan, tapi hidupnya gak benar. Mengerikan sekali itu. Itu yang saya bilang, ada worship leaders menyembah gemetar-gemetar, tapi pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Kan mengerikan sekali itu. Nyambung gak sih? Halo, nyambung gak? Ya nyambunglah orang kamu yang saya maksud. Ayolah. Allah tidak pernah memberikan diri dipermainkan. Kalau Anda menyembah, lompat-lompat, terharu. Di rumah Anda bentak mama Anda. Memang Anda gak ngerti Injil. Di rumah Anda lawan suami Anda. Gak ngerti Injil Anda. Kristen tanpa pertobatan bukan Kristen. Kristen tanpa pelaku firman bukan Kristen. Kristen tanpa kesembuhan gak ada masalah. Ini masalahnya. Ini penting. Apalagi dilihat, satu orang ini latar belakangnya orang apa? Orang berdosa. Ekstrim. 99 ini yang banyak jumlahnya latar belakang apa? Orang benar. Bukan hanya jumlah 1:99. Latar belakang juga beda. Berdosa sama orang benar. Seharusnya yang 99 lebih rohani. Tapi kenyataannya yang satu jadi lebih rohani. Karena apa? Karena bertobat. Bapak Ibu, apapun aktivitas gerejamu, jangan sampai tidak membutuhkan pertobatan. Tadi kau maki istrimu, langsung ampun ya Tuhan, aku mau bertobat. Karena firman itu tujuannya pertama supaya kita bertobat. Entah kita sudah bertobat lahir baru, entah kita sudah pelayan, tetaplah membutuhkan pertobatan. Buka operator 2 Timotius 3:16.
2 Timotius 3 ayat 16. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, iya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu Alkitab. Memang bermanfaat. Apa pertama? Kedua. Ketiga. Keempat. Ini tujuan Injil, ini tujuan firman Tuhan. Makanya di gereja harus banyak khotbah-khotbah pengajaran. Karena berfungsi mengajar. Yang kedua apa? Harus menyatakan kesalahan. Bapak ibu anak muda, kalau Anda malas baca Alkitab, bertobat pagi hari ini. Yang sepakat katakan amin. Harus ada pertobatan. Yang ketiga, harus ada apa? Diperbaiki kelakuan. Makanya rumah tangga orang Kristen gak mungkin cerai kalau Kristen benar. Pasti pasangan saya bahagia, makin lama makin bahagia menikah dengan saya. Karena dia punya suami, terus menerus diperbaiki kelakuannya. Terus menerus. Ini banyak orang Kristen menyembah bahasa roh, khotbah. Menyembah bahasa roh, khotbah, mujizat-mujizat. Kelakuan gak berubah. Anda penganut Injil lain. Bukan Injil sejati. Puncaknya apa? Mendidik kita dalam kebenaran. Halo, dengar baik-baik. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Bedakan dong itu Bapak Ibu anak-anak muda. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Kenapa? Kalau khotbah yang benar bisa bobotnya keterampilan. Tanpa kaitan dengan kelakuan. Banyak orang khotbahnya bagus, tapi kelakuannya gak bagus. Khotbah yang benar bisa dipelajari. Kalau menjadi suami yang benar, itu bicara kelakuan. Itu kan gak ada amin kan? Amin berikutnya itu latah kan? Gak spontan. Makanya selalu saya bilang, kalau kalian mau lihat rohani saya, jangan lihat saya khotbah. Gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Kalau kalian mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari. Ini penting karena orang bisa kita bohongi. Jawab, Tuhan bisa nggak kita bohongi? Enggak. Beribadah itu bukan untuk orang. Beribadah itu untuk Tuhan. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Kemunafikan di antara kita. Bapak-bapak yang kasar sama suami. Bertobat dong. Itu kan gak ada amin. Ibu-ibu yang melawan suami. Bertobat dong. Anak-anak yang melawan orang tua. Bertobat dong. Bapak ibu. Anak-anak muda. Yang sombong, yang kasar, yang pembohong, bertobat dong. Itu Injil. Kalau sekedar sakit sembuh tanpa pertobatan, itu Injil lain. Karena disertai dengan perubahan, maka kita harus bukan sekedar bertobat, kita pulang ada perubahan, kita pelaku-pelaku firman. Maka yang malas baca Alkitab, besok bangun pagi baca Alkitab. Itu namanya Injil, yaitu bertobat dan pelaku. Itu gak ada amin lagi. Ini penting Bapak Ibu. Supaya Anda jangan nanti ditolak Tuhan. Aku gak kenal engkau. Karena yang dikenal Tuhan adalah yang taat kepada Dia. Karena Tuhan artinya Tuhan. Kita budak, kita umat tebusan. Kita harus taat kepada Dia. Tanpa ketaatan gak ada kaitannya dengan Injil. Injil sejati bukan bobotnya seketika. Harus dilanjutkan dengan proses. Saya ulangi. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Sekarang perhatikan pelaku firman. Ibu-ibu lihat saya. Ada enggak perintah Tuhan? Hai istri, tunduklah pada suami. Ada enggak? Istri tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan? Tumben jujur loh. Kristen. Catat baik, supaya mental dukun kita tuntas. Catat baik. Kalau kalian lebih kagum lihat lumpuh berjalan daripada istri tunduk pada suami, kalian memang mental dukunnya belum tuntas. Kalau kalian lebih kagum mayat di rumah duka adiaksa, mayat
duka dibangkitkan. Lebih kagum itu daripada istri tunduk pada suami. Memang kalian nggak punya perasaan Kristus. Kok lebih kagum mayat bangkit dari pelaku firman? Mayat bangkit kan seketika. Istri tunduk pada suami, mana bisa seketika? Kalau istri tanduk suami, ya seketika, nggak usah diajarin, lu cuma tanduk kan. Nggak usah diajarin pun seketika kan itu. Yang punya tanduk, tolong copot kan sekarang dalam ibadah ini. Pulang jangan bawa tanduk lagi. Itu kan gak ada amin kalau begini. Siapa sakit sembuh? Amin. Siapa yang gak punya mobil tahun ini punya mobil? Amin. Itu namanya lu gak ingin ngerti Injil. Kok yang seketika? Bapak ibu, mana orang Kristen lebih suka? Sakit sembuh atau memberikan perpuluhan? Sakit sembuh. Makanya itu kesukaan manusia. Memberikan perpuluhan. Menderitakan muka lo. Itu kesukaan Tuhan. Injil itu bicara kesukaan Tuhan. Kristen susah. Jangan pura-pura gak dengar. Jangan pura-pura gak dengar. Orang gereja lebih suka sakit sembuh daripada memberi. Memang penganut Injil lain. Makanya bukan kebetulan Anda hadir hari ini. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup lo. Pelaku firman gak mau. Sakit sembuh mau. Pelaku firman gak mau. Mobil Avanza jadi Innova mau. Gak banyak orang percaya Injil yang benar. Maka kalau Injil itu bertobat, Injil itu pelaku firman, di situ kemerdekaan sejati. Yuk kita buka Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Perhatikan baik-baik. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa respon pendengarnya? Banyak orang percaya kepadanya. Lihat ayat 31. Perhatikan baik-baik. Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang, jadi Tuhan bicara kepada orang percaya. Jawab Bapak Ibu anak-anak muda dengan keras. Setiap orang percaya kepada Kristus sudah merdeka atau belum? Orang percaya kepada Kristus berarti sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Itu catat baik-baik supaya kalian murid Kristus. Bulan ini Indonesia merdeka berapa tahun? Sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Ayo dong. Yuk pelajaran sejarah. Satu bangsa sangat amat melarat. 3, tangkap-tangkap. Sangat amat melarat kalau dijajah oleh Portugis. Agak mendingan, tapi tetap melarat kalau dijajah Jepang. Lebih baik, walaupun tetap susah, kalau dijajah Belanda. Halo, paling enak kalau dijajah siapa? Bagus pelajaran sejarahnya nih. Iya, Inggris. Malaysia jajah Inggris, Singapura jajah Inggris, kita jajah Belanda. Tahu nggak Anda? Kita merdeka tahun 45, Malaysia tahun 57. Dia panggil kita seharusnya Kang Mas. Koko paling gede. Tahun 60-an, 70-an, kalau ada di sini umur Anda 65 tahun ke atas, Anda pasti tahu. Tahun 70-an, 60-an, 70-an, orang Malaysia bangga berobat di rumah sakit Cipto. Singapura bangga berobat di rumah sakit Cipto. Sekarang terbalik. Indonesia berobat ke Pineng, ke Malaka. Mujizat opo iki? Terbalik. Singapura merdeka tahun 65. Tapi jauh lebih tahu Singapura mengisi kemerdekaan daripada Indonesia. Jawab, Singapura punya sawah enggak? Indonesia punya sawah enggak? Siapa lebih merdeka menikmati beras yang enak? Singapura. Ampunilah dia Tuhan. Singapura. Saya jamin Anda pergi ke Little India, ke Chinatown, ke Gelang, ke warung-warung kecil. Berasnya tetap enak. Jauh lebih merdeka Singapura menikmati beras yang enak daripada Indonesia. Itulah Indo. Ada mau tuh di Singapura, Anda mau menikmati durian yang enak, Anda mau menikmati durian yang enak, datanglah ke negara Singapura yang nggak punya pohon durian. Bingung nggak? Durian enak ke negara yang nggak punya pohon durian. Bingung nggak? Karena Singapura setiap saat musim durian. Dari Sumatera, dari Kuching, dari Sabah, dari Semenanjung Malaysia, dari Thailand, dari Brunei. Menyerbu Singapura dengan durian-durian. Dan Singapura menentukan tidak boleh masuk durian karbitan seperti di Surabaya. Semua duriannya enak. Diseleksi. Nggak bagus dibuang. Kalau Anda makan durian di Singapura,
Merdeka sekali menikmati durian yang enak. Musang King, Blackthorn jauh lebih murah dari Indonesia di Singapura. Asal Anda makan jam 6 sore ke atas di Chinatown. Lebih merdeka. Halo, Indonesia merdekanya beda. Apa itu? Di Singapura, apalagi ke Jepang, nggak ada tong sampah. Nggak ada tong sampah di sana. Sehingga nggak ada sampah. Di Indonesia banyak tong sampah. Sehingga merdeka sekali buang sampah di mana-mana. Sampai di kali pun penuh sampah. Nggak usah tepuk tangan. Ini menyakitkan. Aneh kan? Kalau Anda ke Singapura, daerah Orchard, orang-orang setempat nyebrang itu di penyeberangan, zebra cross. Kalau ada di mana-mana nyebrang, merdeka nyebrang, itu Indonesia itu. Indonesia itu. Merdeka sekali mereka. Aneh, merdekanya beda. Sampai merdeka menjarah. Ada apa ini? Jawab, sangat amat melarat. Kalau dijajah oleh bangsa siapa tadi? Portugis. Tapi tahu nggak ada? Lebih sangat amat melarat sekali banget kalau dijajah siapa? Bangsa sendiri. Kalau kalian punya tabungan nganggur 3 bulan, hati-hati loh. Kalau kalian punya lahan nggak digunakan 2 tahun, diapain? Hati-hati loh. Ibu-ibu, kalau ada suami lu nganggur 2 tahun, disita suami lu. Lah ini kenyataan. Negara kita punya Undang-Undang Dasar 45, punya Pancasila, itu termasuk terbaik di dunia. Masalahnya nggak digunakan. Ini Undang-Undang Dasar 45 sama butir Pancasila, itu terbaik di dunia. Orang Amerika pun kagum. Masalahnya kita nggak lakukan. Dalam butir Undang-Undang Dasar 45, semua warga negara harus merdeka menjalani agamanya. Merdeka menjalani agamanya. Ada orang ibadah diserbu. Ada orang punya izin gereja dicabut. Merdeka apa? Ngerti maksud saya? Saya bicara Indonesia, kita bicara Kristen. Apa itu Kristen? Kristen ketika bertobat lahir baru, dimerdekakan dari roh jahat. Roh perjinahan, roh homoseks, lesbian. Kalau lu belum merdeka, beri dirimu dilayani Tuhan. Jangan main-main. Merdeka dari kemalasan. Merdeka dari setan dan iblis. Berikutnya, harus merdeka dari jajahan diri sendiri. Apa itu? Ikut Yesus, dengar firman yang membuat kita bertobat. Pelaku firman, ada proses. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sejauh mana kita berkurang, tidak lagi jadi Tuhan bagi diri kita. Sejauh mana kita berkurang, kita tidak lagi berdaulat atas diri kita. Sejauh mana Yesus bertambah, berotoritas atas kita. Sejauh mana Yesus bertambah, berdaulat atas diri kita. Sejauh itulah kemerdekaan. Hanya kalau Indonesia nggak konsisten menggunakan Undang-Undang Dasar 45 dan butir Pancasila, orang Kristen nggak mau melakukan firman. Mana ada kemerdekaan sejati? Maka bagaimana kemerdekaan sejati? Lihat ayat 31. Pertama apa? Maka ayat 31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Pertama apa? Jikalau kamu tetap dalam firmanku. Dimulai dengan kata apa? Jikalau. Artinya tetap dalam firman Tuhan itu pilihan loh. Tuhan nggak bisa maksa. Tapi tahu nggak? Mayoritas orang Kristen nggak tetap dalam firman. Makanya banyak nggak merdeka dan ditolak Tuhan. Banyak yang terpanggil, lanjut. Itu bukan gertakan, itu pasti digenapi. Apa tetap dalam firman Tuhan? Pegang. Jangan lupa sampai mati. Disiplin baca Alkitab. Militan merenungkan siang dan malam. Dan jangan pernah menyerah melakukan. Ini 3. Bandingkan Yosua 1:8. Disiplin baca Alkitab. Militan merenungkan siang dan malam. Dan tidak pernah menyerah melakukan. Tahu nggak, kami mengadakan penelitian 8 tahun. 1.000.000 orang Kristen lahir baru. Udah maksimal 100.000 baca Alkitab tiap hari. 100.000 baca Alkitab. Bapak Ibu, kalau Anda malas baca Alkitab, Anda sedang sangat serius. Kalau Anda sakit kanker, nggak serius. Dari 1.000.000 orang bertobat lahir baru, cuma 100.000 yang baca Alkitab tiap hari. Dari 100.000 baca Alkitab tiap hari, cuma 5.000 yang memfollow up merenungkannya siang dan malam. Dari 5.000 yang merenungkan siang dan malam, paling 5-10 jadi pelaku firman. Mau kemana kita ini?
Jangan lagi fokus kesembuhan. Supaya kalian jangan jadi penganut Injil lain, Injil palsu. Jangan lagi fokus janjiannya berkat-berkat. Fokuslah perintah Tuhan. Supaya kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Termasuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Merdeka sekali kita. Mengasihi musuh. Merdeka sekali kita. Sekalipun istri saya cerewet, sekalipun suami Anda bagaimanapun pencaksilatnya, tetap Anda merdeka jadi mengasihi istri dan tunduk pada suami. Itu artinya merdeka. Berdaulat atas hidupku. Lanjut. Itu merdeka. Penutup. Mana lebih gampang panen? Jagung atau jati? Tahu nggak jagung berapa lama panen? Seketika. 3 bulan. Jati berapa lama? Kalau Anda petani jati minimal 30 tahun. Udah 30 tahun gali tanah melingkar. Matikan dia. Biarkan di situ mati 2-3 tahun. Baru panen. Dijual 1 batang itu bisa 1 miliar. Mana lebih mahal? Jati atau jagung? Pulanglah dari tempat ini. Jangan lagi penganut Injil sejagung. Jangan lagi menganut kemerdekaan sejagung. Melainkan Injil sejati. Kemerdekaan sejati. Jangan terlalu sakit instan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Di mana 2-3 orang sepakat dalam nama Yesus, di situ dia ada. Ada Tuhan di tengah-tengah kita, Bapak Ibu jemaat sekalian. Beribadahlah kepada Dia. Katakan amin. Amin. Caranya tinggalkan dosa dan kejahatan. Bertobat, bertobat dan bertobat. Karena firman Tuhan bermanfaat bukan hanya mengajar, tapi menunjukkan kesalahan kita. Kesalahan apa kita ditegur secara langsung atau tidak langsung. Mintalah ampun dan minta ampun dan minta ampun. Dan maulah kita jadi pelaku-pelaku firman. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kalau hari ini Tuhan sembuhkan penyakitmu, disertailah dengan pertobatan. Kalau hari ini dijawab pergumulanmu, dipulihkan ekonomimu, disertailah dengan pelaku-pelaku firman. Karena Injil mengutamakan bertobat dan pelaku firman. Mari kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Kau tunjukkan kasih sayang-Mu yang sempurna kepada kami semua di balik kebenaran firman Tuhan. Tidak ada bapak yang mengasihi, yang tidak menghajar anak-anaknya. Hajarlah kami Tuhan. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Hai jemaat, ampuni kesalahan orang lain. Hai jemaat, balaslah kejahatan kebaikan. Hai jemaat, disiplin baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Hai jemaat, biar Tuhan berdaulat atas dirimu. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus follow up-lah jemaatmu, supaya kami tidak penganut Injil yang lain, tapi kami penganut Injil sejati. Kami tidak mau yang sekedar instan-instan, tapi kami mau diproses oleh Tuhan, sehingga kami murid-murid Tuhan sejati, menjadi pelaku firman Tuhan, finishing well. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan